Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, kaipahal, bi khair, alhamdulillah. Selamat pagi anakku sekalian. Apa kabar? Baik-baik? Alhamdulillah kalau Anda dalam keadaan baik. Alhamdulillah Bapak juga pada saat ini ada dalam sehat walafiat. Anak sekalian, kita mulai dengan membahas pelajaran pertama dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu Adarsul Awalu. Adarsul Awalu yang berjudul Baitun Ahmad. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang teks ini, maka Bapak akan membahas sedikit tentang dasar dari bahasa ini. Bahwa negara-negara yang ada di dunia ini pasti memiliki alat komunikasi yang disebut dengan bahasa. Jadi bahasa ini adalah sebagai alat komunikasi digunakan oleh manusia. Manusia berkomunikasi dengan manusia. Manusia berkomunikasi dengan hewan. Manusia berkomunikasi dengan tumbuhan. Itu adalah bahasa. Nah, di sini ada berapa bahasa yang ada di dunia ini? Ada berapa? Ada 3. Yaitu apa? 1, bahasa lisan. Itu ngomong, komunikasi, itu bahasa lisan secara langsung antara subjek dengan objeknya. Yang kedua, bahasa tulisan. Apa bahasa tulisan? Yaitu kita ingin menyampaikan isi pikiran atau isi hati, yaitu dituangkan dalam lembaran kertas atau visual. Itu adalah bahasa tulisan. Seperti kita menulis surat kepada teman kita, itu kan bahasa, berkomunikasi dengan teman kita, tapi bentuknya adalah tulisan. Yang ketiga adalah bahasa isyarat, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, ini maksudnya adalah apa? Menyampaikan isi hatinya, menyampaikan buah pikirnya kepada orang lain, tapi dengan menggunakan tubuh, menggunakan panca indera. Yaitu contohnya seperti apa? Orang tunawicara pasti dengan menggunakan bahasa isyarat. Orang tunarungu pasti menggunakan dengan bahasa isyarat. Itu kan ya. Nah, selanjutnya, bahasa-bahasa ini memiliki yang disebut dengan jumlatun, atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Dalam bahasa Arab adalah jumlah, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Nah, selanjutnya, bahwa kalimat ini pasti memiliki 2 atau memiliki kata-kata. Kata-kata ini memiliki 2, yaitu kata benda disebut isim atau ismun. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan noun. Noun. Yang kedua, kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut fa'il atau fa'ilun. Dalam bahasa Inggris disebut dengan verb, itu kata kerja. Lanjutnya, pengertian kata benda atau isim. Apa yang dimaksud dengan isim atau kata benda? Ini dalam kitab Jurumiyah sering kita membacanya. Al-ismu huwa kalimatun zalat ala makna pinapsiha wala tuktaron bi ahadi zaman. Al-ismu, isim, huwa kalimatun dalat, yaitu kata dalat yang mengandung ala makna, mengandung arti pinapsiha pada kata tersebut. Wala tuktaron, tidak dipengaruhi oleh perubahan bi ahadi zaman, salah satu waktu. Jadi isim adalah kalimat yang mengandung arti atau kata yang mengandung arti
dan tidak dipengaruhi oleh perubahan salah satu waktu. Ada berapa waktu itu? Ada 3. 1 waktu masa lampau atau masa lampau. 2 masa sekarang. Dan 3 masa yang akan datang. Jadi waktu itu terbagi menjadi 3. 1 apa? Masa lampau. 2 masa sekarang. 3 masa yang akan datang. Itu kan? Kalau masa lampau berarti sesuatu yang sudah dikerjakan. Baik waktunya 1 menit, 2 menit, tetap itu masa lampau karena sudah dilakukan. Yang ketiga masa sekarang, yaitu sedang dilakukan. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Itu akan dilakukan. Itu adalah masa. Contohnya, kata benda, contohnya seperti meja. Bahasa Arabnya maktabun. Meja atau maktabun. Dalam bahasa Inggrisnya ada table. Gitu kan ya. Meja tulis. Nah itu. Nah meja tulis artinya adalah tempat untuk menulis. Nah di sini apakah meja tulis itu sama artinya yang masa lampau dengan sekarang? Tetap sama. Masa lampau tempat menulis arti meja itu, dan masa sekarang pun sama artinya tempat menulis. Kursi, pengertian kursi atau kursiun dalam bahasa Inggris. Nah ini kursi ini masa lampau adalah tempat duduk. Sekarang pun sama, tempat duduk. Yang akan datang pun artinya kursi tetap tempat duduk. Jadi itu tidak berubah. Ya, itu adalah pengertian dari isim. Nah, selanjutnya untuk tugas dari Bapak adalah kalian semua tugasnya menulis teks ini dalam buku catatan. Dan nanti disetorkan ke Bapak, dipoto tugas ini dan dikirimkan lewat WA. Kenapa di dalam buku catatan? Karena belum ada buku tugas. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.